Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasi tugas UAS mengenai makalah yang berjudul istisna. Oke, langsung saja yang pertama pengertian istisna, ya. Pengertian istisna adalah salah satu isim yang dibaca nasab, namun dalam prakteknya berbeda-beda. Ada yang wajib dibaca nasab, ada yang dibaca khofat atau jar, dan ada juga yang menjadi badal. Nah, itu pengertian tentang istisna. Sedangkan pengertian mengenai mustasna adalah isim yang dibaca nasab yang berada setelah salah satu huruf istisna yang berguna untuk menyelisihi kalimat sebelumnya dipandang dari segi hukum. Kemudian sedangkan pengertian mustasna minhu adalah kalimat isim yang terletak sebelum huruf atau adat istisna seperti yang tertuang pada penjelasan di bawah ini. Mustasna minhu adalah isim yang berada sebelum huruf-huruf istisna. Mungkin itu saja mengenai pengertian istisna. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Meli. Kepada Mbak Meli, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan huruf atau adat istisna. Huruful istisna samaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwa wa sawa wa sawaun wa qala wa ada wa hasa. Huruf-huruf istisna menurut kitab ilmiah ada 8, yaitu yang pertama illa wa ghairu wa siwa wa suwan wa sawaun wa qala wa ada wa hasa. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu kecuali, namun fungsi dan penggunaan di dalam kalimatnya itu berbeda-beda. Contoh kalimat istisna. Yang pertama, qomal qaumu illa zaidan. Artinya semua orang telah berdiri kecuali Zaid. Yang kedua, kharaja'an nasu illa amran. Semua orang telah keluar kecuali Umar. Mungkin untuk huruf atau adat istisna, sekian, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Meli atas penjelasannya. Kemudian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Hana. Kepada Mbak Hana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis-jenis istisna. Jenis-jenis istisna itu dibagi menjadi 2 macam. Itu ada dari segi mustasna dan mustasna minhu. Nah, dari duanya itu dibagi atau dikelompokkan sesuai dengan mustasna dan mustasna minhunya, yaitu ada istana mutasil dan istana mutfasil. Istana mutasil ialah istana mutasil maksudnya adalah jika pembahasan masih sama atau masih dalam satu rumpun, maka disebut dengan istana mutasil atau bersambung. Contohnya, koma al-qaumu ila zaidan. Nah, pada contoh kalimat di atas, pada lafaz al-qaumu menjadi musana minhu dan lafaz zaidannya itu menjadi mustasnanya. Nah, antara lafaz musana dan lafaz musana minhu masih seputar manusia atau sama manusia, maka istisna yang seperti itulah yang disebut dengan musana mutasil atau bersambung. Sedangkan istisna munfasil ialah istisna yang putus. Maksud dari putus di sini yaitu pada lafaz musana dan musana minhu tidak sama dalam hal pembahasannya antara manusia dan hewan, maka dinamakan istisna munfasil. Contohnya, al-qaumu ilah simaron. Pada contoh di atas, lafaz al-qaumu menjadi mustasna, sedangkan lafaz simaronnya ialah menjadi mustasna minhu. Lafaz mustasna adalah golongan kaum yang selayaknya untuk manusia, sedangkan himaronnya adalah salah satu hewan. Maka istisna yang seperti inilah terputus karena tidak sejenis. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Hana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Inas. Kepada Mbak Inas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk hukum i'rab dalam istisna. Pembahasan istisna secara garis besar yang masuk
Tapi dalam praktiknya itu berbeda-beda, boleh bisa nasab, bisa rafa, ataupun bisa khafat atau jar. Nah, pembagian i'rab ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah wajib dibaca nasab apabila kalamnya adalah kalam tamujab atau kalimat sempurna yang positif, atau kalimat sempurna tidak didahului oleh huruf nafi, nahi maupun istifham. Contohnya adalah qamal qaumu illa zaidan. Al-qaumu yang merupakan mustasna minhu dibaca rafa karena kedudukannya sebagai fa'il. Sedangkan zaidan yang menjadi mustasna dibaca nasab karena dibaca nasab karena zaidan yang dibaca nasab yang merupakan mustasna yang dikecualikan oleh illah. Yang kedua, boleh nasab, boleh rafa. Boleh nasab atau boleh rafa jika kalamnya adalah kalam tamanfi atau kalimat sempurna yang negatif atau didahului oleh huruf nafi, nahi maupun istifham. Contohnya adalah maqamal qaumu illa zaidan atau maqamal qaumu illa zaidun. Ma yang merupakan huruf nafi, al-qaumu yang merupakan mustasna minhu yang dibaca rafa karena sebagai fa'il, zaidan yang dibaca nasab karena mustasna yang dikecualikan oleh ilah, atau zaidun yang menjadi badal dan yang mengikuti mubdal minhu dari al-qaumu. Yang ketiga adalah mengikuti amil atau kedudukan. Mengikuti amil atau kedudukan itu jika kalamnya adalah kalam nakis atau kalimat yang kurang, yang mana mustasna minhunya tidak disebutkan, maka i'rabnya tergantung pada amil atau kedudukan yang disebutkannya. Contoh pertama adalah qoma illa zaidun, yang mana zaidun dibaca rafa dikarenakan kedudukannya sebagai fa'il. Yang kedua, ra'aitu illa zaidan dibaca nasab dikarenakan kedudukannya sebagai maf'ul bih. Dan yang ketiga adalah marartu illa bi zaidin yang dibaca khafat atau jar dikarenakan didahului oleh salah satu huruf jar, yaitu bi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fikri. Terima kasih. Baik, silakan kepada Mas Fikri. Langsung saja, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian yang telah disampaikan oleh Pak Inas. Dan yang keempat itu wajib dibaca khafat atau jar. Ketika membuat istisna dengan ghairi wa siwa wa suwa wa sawain, maka hukumnya wajib dibaca khafat atau jar karena mustasna tersebut berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dengan dalil wal mustasna bi ghairi wa siwa wa suwa wa sawain majrurun la ghair. Contohnya qama ar-rijalu ghairu mahmudin. Nah, oke. Yang kelima, boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca khafat atau jar. Membuat istisna menggunakan ada, khola, dan hasya. Untuk yang terakhir dari huruf istisna yaitu ada, khola, dan hasya. Ketiga huruf istisna bisa dianggap fi'il madhi dan bisa dianggap huruf jar. Apabila mereka dianggap fi'il madhi, maka mustasna di-i'rab nasab karena ia sebagai maf'ul bih. Dan apabila mereka dianggap huruf jar, maka mustasna di-i'rab majrur karena ia sebagai mudhaf ilaih. Contohnya allamal mudarrisuna ada zaidan. Dan contoh yang keduanya ayat ta'iratu khola ta'iratin. Pada dua contoh tersebut, lafaz zaidan dan lafaz ta'iratin ada dua macam cara membacanya. Dibaca nasab karena menjadi mustasna dan dibaca khafat atau jar karena huruf istisna sebagai majrur. Karena huruf istisna sebagai huruf jar. Ya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator atas presentasinya. Ya. Mungkin itu saja presentasi dari kita, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa dipahami dan bisa dapat nilai yang bagus. Amin. Amin. Itu aja, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.